그랬어. 사모님, 지금 후문 쪽에 후문으로 가요. Hyunwoo datang di saat keluarga Queen dijebak dan dipermalukan oleh Grace. Kini mereka sudah tidak punya apapun. Semua aset mereka dibekukan hingga akhirnya Hyunwoo mengajak mereka untuk tinggal di rumahnya. Meskipun kedatangan keluarga Queen membuat ayah dan kakak Hyunwoo terkejut, tapi mereka mencoba menerima kedatangan keluarga mantan besan. Di awal kedatangan Sochul dan Ibu Haein merasa tidak terbiasa dengan keadaan di desa. Sama seperti Haein yang merasa tidak enak hati dengan Hyunwoo karena mereka sudah bercerai. Tapi Hyunwoo merasa rumahnya tempat teraman untuk saat ini, sambil merencanakan untuk merebut Queen Group kembali. 내 눈앞에 좀 있어. Di desa Suchul meratapi nasib ditinggal istri dan anaknya. Ayah serta Ibu Haein yang tidak nyaman tidur di atas selimut yang tipis. Byung-jae yang sedih dan menyesali perbuatannya kepada sang ayah. Di rumah keluarga Queen Eungsung sedang berdebat dengan sang ibu. Ia tidak terima kalau ibunya mengusir keluarga Haein. Di dasar hatinya ia menyayangi Haein dan memilih untuk mencari di mana keberadaan Haein sekarang. Sedangkan di desa Haein mengetahui kalau MP3 yang ia dengarkan adalah miliknya di saat ia masih SMA. Dari cerita Hyunwoo kalau MP3 itu punya seorang yang ia tolong sewaktu SMA. Haein yang mengetahui fakta tersebut menggodanya. Tapi Hyunwoo yang tidak mengetahui merasa takut kalau Haein salah paham kepadanya. Sehingga dia menyangkal semua kata-kata Haein dan sikap itu membuat Haein sebel. 그걸 왜 갖고 있었어? Di rumah Queen Solhye bagaikan ratu yang memiliki segalanya. Sedangkan di desa Ibu Haein harus menanggung rasa marah. Karena melihat kedekatan Haein dengan mantan mertuanya dan di belakangnya. Orang-orang desa membicarakan kebangkrutannya serta mengolok-oloknya sampai membuat beliau marah. Sedangkan Sochul masih belum bisa menerima kalau Dahye menipunya selama ini. Ternyata Dahye mendekati Sochul sejak masih kecil. Keinginan untuk menjadi istri Sochul semakin kuat saat Dahye tumbuh dewasa. Ia berbohong tentang keluarganya dan Geonwoo bukan darah daging Sochul serta pergi membawa segalanya meninggalkan Sochul. Kenyataan itu membuat Sochul sedih dan merasa kehilangan. Di kantor Eungsung mencoba mencari tahu tentang dana rahasia yang dimiliki Ketua Hong. Beliau menyimpan dana rahasia itu di bank di berbagai negara. Demi melancarkan rencananya, Hyunwoo masih bekerja di Queen Group. Ia meminta waktu 1 bulan kepada Eungsung sebelum mengundurkan diri. Eungsung meragukan Hyunwoo dan bertanya di mana keberadaan Haein. Ia pun berpura-pura tidak mengetahui keberadaan Haein. Tidak puas dengan jawaban Hyunwoo, ia pun memerintahkan Pak Kim untuk mencari tahu lewat sekretarisnya dan tidak ada hasil. 없는 거라 그래요. Di lain pihak Grace kepedean. Angan-angan ingin menjabat menggantikan posisi Haein di perusahaan. Malah diusir Eungsung ke luar negeri menyusul Direktur Ju agar tetap tutup mulut. Diam-diam Hyunwoo mencari keberadaan Direktur Ju untuk mencari bukti kejahatan Eungsung beserta anteknya. Ia dan Yang Ki merencanakan menjebak Eungsung agar bangkrut dengan cara Eungsung dahulu, yaitu iming-iming investasi bodong. Haein tiba-tiba pingsan dan membuat semua keluarga merasa cemas. Begitu juga dengan Hyunwoo, tapi tidak dengan sang ibu yang tetap cuek pada Haein. Sikap Seonhwa membuat Boem-jae jengkel dan beliau memperingatkan Seonhwa agar lebih memperhatikan kesehatan Haein. Tapi sikap Seonhwa tetap tidak peduli. Flashback sebelum pingsan Haein di telepon sekretarisnya. Ia memberitahukan keadaan Hyunwoo di kantor. Karena penasaran, Haein pun menanyakan tentang bagaimana keadaan sang mantan suami.
Hyunwoo pun menceritakan kalau di depan kantor ia dilempari telur oleh pengunjuk rasa yang menuntut pengembalian dana atas investasi properti. Ini termasuk penipuan investasi dan ia akan menyelidiki di mana broker itu dan akan berusaha mencegah broker itu kabur. Hae-in pun semangat ingin membantu rencana Hyunwoo. 이렇게 뭐 하나씩 잘하다 Di saat Hyun mau menghampiri Hae-in, di jalan ia dibuntuti sang broker karena telah mengacaukan rencananya. Hyunwoo pun dikeroyok preman suruhan broker. Di tempat lain Eng Sung menolak perintah sang ibu untuk memberikan pasaraya. Karena bagi Eng Sung itu tetap milik Hae-in. Ternyata sebelumnya ia mengetahui tentang penyakit kanker Hae-in. Ia syok dan bertindak menculik ketua Hong serta semakin gencar untuk menemukan Hae-in sampai dimanapun ia akan menemukannya.